Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sanak famili handetolan dimanapun berada yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita juga sudah semestinya kita atas karunia dan nikmat yang tercurah kepada kita semuanya, kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa segala karunia dan nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari melafazkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bihi nikmatihi tatimmus sholihat, dan juga kita berusaha berupaya semaksimal mungkin merealisasikan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk modal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sanak famili handetolan dimanapun berada yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kutaib atau kitab kecil yang sangat berfaedah yang ditulis oleh Al-Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi tentang rambu-rambu Islam dalam bermedia sosial. Teman-teman sekalian, kita menyadari semuanya bahwasannya agama Islam ini telah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dan pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Teman-teman sekalian, bahwa Islam telah sempurna berarti makna daripada kesempurnaan adalah tidak perlu mendapat penambahan dan pengurangan. Oleh karena itu termasuk dalamnya nikmat kita atas teknologi, wabil khusus media sosial. Tentunya terkait dengan hukum-hukum seputar media sosial, tentunya hanya ahlinya yang dapat menjawab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di surat An-Nahl ayat 43. Nah, para sanak famili handetolan dimanapun berada, terkait dengan media sosial, maka ada perkataan yang disampaikan oleh penulis, yaitu mengutip perkataan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala, yang mana beliau adalah ulama yang wafat di tahun 1393 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa pembagian yang benar mengenai sikap seseorang dalam menghadapi penemuan modern seperti teknologi ini, yaitu mencakup 4 macam. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, yakni sikap orang yang meninggalkan penemuan modern, baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya. Ini alergi ya, antipati terhadap penemuan-penemuan modern. Ini sikap yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu sikap orang yang menerima penemuan modern, baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya. Ini sebaliknya dengan yang pertama. Kalau yang pertama menolak secara mutlak, kemudian yang kedua adalah menerima semuanya tanpa seleksi. Kemudian yang ketiga adalah menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat. Menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat. Lah ini tentunya nomor 3 ini aneh ya, menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya. Nah, sikap manakah yang benar? Tentunya
tentunya kita mudah memilihnya. Sebagai seorang muslim, seorang beriman, tentunya yang dipilih adalah nomor 4, yaitu mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya. Nah, begitu kira-kira sikap manusia di dalam menerima penemuan-penemuan modern terkait dengan teknologi. Kemudian terkait dengan hukum yang ada di tengah-tengah kaum muslimin terkait dengan masalah urusan dunia adalah, yaitu kaidahnya adalah asal segala urusan dunia hukumnya boleh. Nah, kata beliau hafizahullah taala, segala urusan dunia, asal segala urusan dunia hukumnya adalah boleh. Oleh karena itu, apapun yang terkait dengan urusan dunia tentunya boleh kita manfaatkan dengan koridor seperti sikap yang 4 tadi, kemudian sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, teman-teman sekalian, para sahabat rahimani wa rahmakumullah, kemudian plus minus media sosial. Nah, tentunya di balik kemajuan teknologi yang ada, media sosial yang ada plus minusnya. Ada manfaat dan ada madaratnya. Kemudian kata beliau, manfaatnya antara lain apa? Yang pertama adalah sebagai sarana dakwah. Betapa kemajuan teknologi media sosial berjamur dengan kecanggihannya, maka kita manfaatkan sebagai sarana dakwah. Kemudian manfaat yang kedua adalah wadah silaturahim, yakni dengan adanya handphone, dengan alat komunikasi yang semakin canggih, bisa video call, ada telepon, tak terhalang seolah-olah jarak antara kita dengan sanak famili kita, karib kerabat dimanapun berada. Bahkan bisa video call yang langsung. Kalau kita terkendala untuk silaturahim langsung, tatap muka langsung, maka kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi wadah silaturahim. Kemudian yang manfaat yang lainnya adalah, yang sangat penting juga adalah sebagai wasilah untuk belajar ilmu agama. Ini tentunya sangat bermanfaat. Mempelajari ilmu agama itu kebutuhan, bahkan urgensinya lebih butuh daripada kebutuhan makan dan minum. Begitu kata para ulama. Kita bisa menyimak risalah di internet, kita bisa menyimak video-video dan konten-konten ilmiah keagamaan, yang tentunya itu semuanya tentu kita tetap selektif. Nah, teman-teman sekalian, para sahabat sanak famili handetolan dimanapun berada, tadi manfaat media sosial antara lain 3 hal, yaitu sebagai sarana dakwah, sebagai penyambung atau wadah silaturahim, sebagai media wasilah untuk belajar agama. Kemudian selain ada plusnya, ada manfaat yang sangat besar, juga tentunya ada madorotnya atau minusnya. Antara lain ada keburukan sosial media. Apa antara lain? Apabila kita tidak selektif, media sosial pun dapat merusak akidah atau agama kita. Ya, tentunya ini apabila kita tidak selektif, banyak hal-hal yang dapat mengotori akidah, bahkan merusak agama. Kemudian yang kedua minusnya antara lain apa? Melalaikan waktu dari ibadah. Nah, ini yang sangat membahayakan. Harus kita sadari semuanya bahwasannya media sosial kadang melalaikan kita, waktu kita terlalaikan, waktu ibadah kita terlalaikan, kita dapat menunda-nunda karena media sosial. Ini harus kita sadari betul. Kemudian juga media sosial juga berpengaruh, bisa menjadi wasilah seorang untuk bermaksiat. Dikala sendiri maupun dikala rame-rame, terkadang bisa menjadi sarana untuk maksiat. Ini tentunya harus kita waspadai. Kemudian media sosial juga dapat berdampak menjadi meretakkan hubungan sesama kita dengan media sosial, dengan chatting yang tidak berhati-hati, dengan komunikasi yang tidak berhati-hati, maka kita bisa saling retak hubungan, ukhuwah bisa pecah lantaran komunikasi yang tidak berhati-hati. Itu antara lain 3 plus dan 4 minus daripada media sosial. Adapun adab-adab dalam bermedia sosial akan hadir di buku ini yang dapat diluaskan rezeki atau dimudahkan untuk dapat memiliki, silakan. Kemudian
untuk adab bermedia sosial ditunggu untuk video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi khususnya dan bermanfaat bagi keluarga sebagai nasihat untuk pribadi dan keluarga. Alhamdulillah jika bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, buku risalah kecil ini yang ditulis oleh Al-Fadil Al-Ustadz Yusuf Abu Baidah bin Mukhtar As-Sidawi hafizahullah taala, mudah-mudahan bermanfaat, tentunya menambah keberkahan bagi umur dan waktu beliau dan ilmu beliau, dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Mohon maaf apabila ada kelonggaran dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.